Welcome back to channel Todopedia. Dan kalau di playlist sebelumnya kita udah belajar banyak ilmu tentang investasi saham, mulai dari invest saham dari nol. Kita juga udah belajar tentang cara analisa dan cara pilih saham, dan kita juga udah belajar tentang berbagai macam strategi dalam investasi saham. Nah, di video kali ini gue akan ajarin kalian gimana caranya lapor dividen yang kalian terima dari investasi saham kalian itu di Cortex. Ya, jadi caranya lapor dividen di Cortex, gimana caranya supaya bisa bebas pajak dividen. Ya, nah buat teman-teman yang udah mau ngelaporin nih dividen yang kalian terima di Cortex ya, tonton video ini karena di sini gue akan kasih tahu tutorial caranya. Oke, nah sebelum kita mulai, seperti biasa jangan lupa subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Selain itu, teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian. Kalian bisa dapatkan itu di linkit/Todopedia, atau teman-teman bisa juga dapatkan itu di channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Nah, teman-teman juga bisa join program membership Todopedia, di mana di sini teman-teman akan dapat extra benefit. Ya, cara untuk joinnya adalah kalian bisa klik tombol gabung, tombol join yang ada di bagian bawah video. Ya, kalian klik di sana. Nanti setelah kalian join, semua benefitnya itu teman-teman bisa dapatkan di channel page Todopedia, di playlist konten khusus membership, playlist deep analysis, dan juga playlist artikel premium. Ya, di situ teman-teman bisa dapetin semua benefit dari program membership Todopedia. Oke teman-teman, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke teman-teman, so kita bakalan bahas di sini gimana caranya kita lapor dividen saham yang kita dapat dari saham-saham yang kita pegang supaya dividen saham ini bisa bebas pajak. Dimana untuk dividen saham ini sebenarnya memang bukan objek pajak, dengan syarat dividen yang kita terima itu kita reinvestasi lagi ke instrumen investasi apapun yang ada di Indonesia untuk jangka waktu 3 tahun. Ya, jadi kayak gitu aturannya. Oke? Nah, teman-teman langsung aja masuk ke Cortex ya. Buat teman-teman yang belum ada Cortex, teman-teman bisa bikin akun dulu. Buat teman-teman yang udah punya akun Cortex, teman-teman bisa login pakai nomor KTP, NIK, atau teman-teman bisa login juga pakai nomor NPWP. Oke? Nah, di sini kita udah masuk ke Cortex, ke halaman home-nya. Ya, teman-teman bisa lihat di sini ini ada banyak menu. Ya, teman-teman langsung aja pilih layanan wajib pajak, terus teman-teman pilih layanan administrasi, terus teman-teman pilih buat permohonan layanan administrasi. Oke, teman-teman klik. Terus teman-teman akan masuk ke menu seperti ini, ada jenis pelayanan wajib pajak, ini ada banyak. Teman-teman scroll ke bagian paling bawah. Ya, paling bawah. Ya, di sini ada app laporan, teman-teman klik. Terus teman-teman klik laporan realisasi investasi. Oke, klik di sini, simpan. Ya. Nah, setelah itu teman-teman akan masuk ke tampilan seperti ini, teman-teman pilih alur kasus. Oke? Nah, di sini nanti teman-teman masuk ke tampilan yang seperti ini, teman-teman pilih kota kabupaten, ya. Gua di sini kota Jakarta Selatan, jadi gua search aja. Ya, kota administrasi Jakarta Selatan. Ya. Nah, terus teman-teman bisa lihat di sini ada bagian laporan dividen atau penghasilan lain. Nah, ini adalah tempat di mana kita bakalan laporin dividen kita. Oke? Nah, teman-teman klik tambah data. Ya. Nah, kita masuk ke bagian ini di mana kita akan mendata dividennya. Nah, di sini kita pertama isi dulu untuk pelaporan keberapanya. Ya, teman-teman input di sini ini yang keberapa kali kalian lapor dividen gitu ya. Nah, kalau misalnya ini yang pertama kali, teman-teman input aja 1. Kalau misalnya ini yang kedua kali, teman-teman input 2. Kalau misalnya ini yang ketiga kali, teman-teman input 3. Nah, misalnya di sini kita pelaporan yang ke-1 gitu ya, teman-teman input aja 1. Oke? Terus di bagian tahun pelaporan ini keisi otomatis gitu ya. Terus untuk jenis penghasilan, nah ini kita pilih teman-teman ya, kita klik, kita pilih dividen domestik. Oke? Yang artinya ini adalah dividen yang kita dapat dari saham domestik, saham Indo. Ya, nah terus teman-teman input di sini pemberi penghasilan ya. Di sini teman-teman bisa input kode sahamnya atau nama emitennya atau dua-duanya. Ya, gue biasanya kalau buat aman ya, gue pilih untuk masukkan dua-duanya. Jadi misalnya di sini ya, gue masukin BBRI gitu ya. Nah, gue akan juga sebut nama perusahaannya gitu ya. Jadi teman-teman bisa sebut emitennya, kode emitennya, atau nama perusahaannya sekalian, atau mau dua-duanya juga boleh ya. Misalnya contoh di sini kita dividen BBRI ya. Gue mau lapor dividen BBRI, gue masukin dua-duanya. Kalau gue pribadi amannya begitu. Oke, nah terus tanggal diterima ini adalah tanggal payment date dividen BBRI gitu ya.
payment date. Oke, nah di sini kita bisa input ya. BBRI itu tahun lalu yang gua tahu bagi dividen di bulan April. Ya, di bulan April tanggal, gue lupa tanggalnya berapa, tapi katakanlah di 22 April. Nanti teman-teman bisa cek lagi ya BBRI bagi dividen itu di bulan berapa, gitu ya. Nah, terus nextnya kita isi jumlah dividen dibagikan kursnya. Kursnya itu dalam currency apa, ya. Kita masukkan currency-nya rupiah. Teman-teman search aja di sini rupiah, terus kalian pilih rupiah. Oke? Terus jumlah dividen yang dibagikan itu kita masukkan di sini. Ya, misalnya 3 juta, misalnya ya teman-teman ya, nanti teman-teman silahkan cek lagi berapa dividen kalian dari saham yang kalian pegang. Ya, misalnya ini 3 juta, kita input 3 juta. Oke, terus kita isi bagian jumlah dividen diinvestasikan, itu ya kita samain aja ya. Kalau misalnya teman-teman memang reinvestasi ke saham Indo lagi, ya kalian samain aja. Gitu ya, dengan catatan kalian memang beneran reinvestasi dividennya itu ke saham Indo. Gitu ya. Nah, terus kita input di sini jumlah dividen yang diinvestasikan. Ya, anggaplah teman-teman memang beneran reinvestasi semua dividennya untuk investasi lagi, beli saham atau beli investasi lain gitu ya. Ya, teman-teman karena anggapannya itu adalah dividennya itu semuanya dipakai, ya, artinya ya kita masukin aja nominal yang sama dengan jumlah dividen dibagikan gitu ya. Jadi ya anggapannya ya kita reinvestasi semuanya. Nah, tapi teman-teman nanti silakan cek lagi ya, dan pastiin kalau memang kalian beneran reinvestasi dividen yang kalian terima itu ke instrumen investasi lain yang ada di Indonesia. Gitu ya. Kalau misalnya seperti itu berarti ya disamain aja. Oke? Nah, setelah itu kita udah isi semua, klik simpan. Ya, nah itu untuk input income dividen ya yang kita terima dari saham. Ya, kalau misalnya teman-teman mau nambah saham lain gitu ya, saham berikutnya teman-teman tinggal klik aja tambah data di sini. Gitu. Atau misalnya yang tadi itu misalnya dividen interim ya. Terus kalian mau untuk masukin juga dividen final. Nah, itu juga kalian bisa tambah data lagi. Gitu ya. Nah, contoh misalnya laporan ke 1 jenis penghasilan dividen domestik gitu ya. Pemberi penghasilan misalnya BBCA misalnya. Tadi BBRI sekarang BBCA gitu ya. Nah, kalian bisa isi seperti yang tadi. Oke? Nah, setelah itu, setelah kalian udah isi semua nih, semua dividen-dividen yang kalian terima, ya, next teman-teman bisa scroll ke bawah, ya. Nah, kita masuk ke bagian laporan investasi. Nah, di sini teman-teman laporin investasi kalian, ya. Nah, teman-teman klik di sini tambah data, ya. Ini pelaporan ke berapa, sama kayak tadi. Kalau ini yang pertama, berarti ke 1. Oke, tanggal investasi, ya, teman-teman input tanggal investasi waktu kalian mulai, gitu ya. Nah, misalnya contoh misalnya 2025 mulai di bulan Januari. Oke, mulai di bulan Januari nih teman-teman. Ya, contoh misalnya tanggal 14 ya. Nah, udah teman-teman input aja tanggal 14 Januari 2025. Ini contoh ya teman-teman ya. Nanti silahkan kalian sesuaikan dengan tanggal investasi kalian. Oke. Nah, terus kita input bentuk investasi, form of investment ya. Di sini kita search aja saham, search saham. Nah, kita pilih di sini bentuk investasi lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan strip saham. Nah, kita pilih di sini saham, ya, currency-nya apa, ya, teman-teman pakai mata uang apa. Kalau gue kan saham Indo ya rupiah, gitu ya. Terus nilai investasi, misalnya investasi kita total 100 juta, ya teman-teman taruh di sini 100 juta. Gitu ya. Jadi, untuk laporan investasi seperti itu, teman-teman klik simpan di sini. Nah, udah deh, dari sini kita udah laporin dividen kita dan kita juga udah laporin investasi kita. Oke? Nah, setelah dari sini teman-teman scroll ke bawah, teman-teman klik simpan ya, supaya make sure data yang udah diinput itu kesimpan. Oke? Next, kita scroll ke bawah. Oke? Nah, terus teman-teman masuk ke bagian status kepatuhan wajib pajak ya. Kita klik di sini refresh pemenuhan kewajiban perpajakan. Oke? Setelah itu, setelah dia refresh, kita scroll ke bawah lagi. Ya, teman-teman klik create PDF ya. Terus abis itu teman-teman isi bagian yang dibintangin ya. Ini wajib diisi yang dibintangin. Oke? Perihal dokumen laporan realisasi investasi, betul. Keaslian dokumennya original ya, klasifikasinya biasa. Oke? Nah, terus setelah itu ya bahasa Indonesia udah pasti, udah teman-teman isi yang dibintangin aja. Oke? Abis itu teman-teman klik simpan. Ya, udah di sini PDF-nya dibuat, terus teman-teman bisa klik sign. Nah, buat teman-teman yang pengen buat ulang dokumen bisa klik di sini. Oke? Nanti teman-teman klik sign. Nah, udah habis itu teman-teman bisa
input passwordnya di sini. Oke, setelah itu disimpan. Udah. Habis itu sending request successfully send. Udah, nanti dari sini teman-teman bisa klik kirim di sini dan udah deh, dari situ laporan dividen kalian itu sudah selesai. Nah, teman-teman, gue mau kasih catatan tambahan di sini ya buat teman-teman yang ketemu error kayak gini ya, please enter a digital certificate for this NIC bla 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 ya. Errornya kurang lebih kayak gitu. Nah, solusinya adalah teman-teman balik ke home, teman-teman masuk ke bagian portal saya, kalian klik portal saya, terus teman-teman klik permintaan kode otorisasi atau sertifikat elektronik. Ya, kalian klik di sini, ya. Nah, terus teman-teman akan masuk ke bagian seperti ini. Nah, bagian yang ini nih, yang abu-abu ini, ya ini teman-teman nggak usah isi, teman-teman langsung masuk ke bagian paling bawah, rincian sertifikat. Ya, nah teman-teman input di sini jenis sertifikat digital, kalian pilih sertifikat digitalnya apa. Yang paling rekomendasi, yang paling simpel itu adalah kode otorisasi DJP. Ya, nah setelah itu teman-teman silakan masukkan passphrase kalian dan ulangi passphrase-nya. Ya, nah amannya sebenarnya ini disamain aja kayak password untuk akun Cortex kalian, gitu ya. Nah setelah itu teman-teman bisa pilih di sini ya, klik di sini ya, pernyataan dengan menyadari sepenuhnya bla bla bla. Ya, setelah itu kalian klik simpan aja di sini, nanti kalian udah dapat digital certificate kalian. Oke? Nah, jadi itu solusinya untuk menghadapi error please enter a digital certificate for this NIC. Oke teman-teman, so itu dia ya gimana caranya lapor SPT untuk dividen saham di Cortex. Nah, harapannya ini bisa ngebantu teman-teman untuk bisa lapor SPT untuk dividen saham kalian ya dengan cepat, dalam hitungan menit udah jadi, dan ini ngebantu kalian untuk dividen investing untuk kedepannya. Ya, nah kalau misalnya kalian ngerasa video ini terbantu, teman-teman bisa klik like, bagiin juga video ini ke teman-teman kalian yang mungkin teman-teman kalian masih ada yang bingung gimana caranya lapor SPT untuk dividen saham. Ya, dan kalian juga bisa support channel Todopedia dengan scan QR yang ada di bagian bawah. Ya, harapannya Todopedia bisa semakin semangat untuk bikin konten yang terbaik yang bisa ngebantuin investasi kalian. Oke teman-teman, kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.